Pagi, saudaraku, Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, sebagian besar orang Kristen itu setuju ayat ini dipahami bahwa kalau seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menjadi anak-anak Allah. Hal ini sudah menjadi pengertian umum yang sudah final, yang mendarah daging, sudah merasuk ke tulang sumsum banyak orang Kristen. Jadi tidak heran kalau orang ke gereja atau menjadi Kristen, otomatis ia sudah mengaku bahwa dia anak Allah. Pertanyaannya, yakinkah kita kalau suatu hari kita meninggal, kita diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya? Jangan GR dulu loh saudaraku. Karena seringkali kita ini ngaku-ngaku anak Allah. Tapi pernah gak Anda bertanya, benar gak ya kalau aku ketemu Tuhan, Tuhan menganggapku sebagai anaknya? Nah, ini perkarakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Apakah Allah mengakui aku sebagai anak-anaknya? Jangan anggap remeh loh hal ini saudaraku. Yesus berkata begini, berjuanglah masuk ke jalan yang sempit. Karena banyak orang berusaha masuk, tapi tidak bisa masuk. Tuhan Yesus berkata ketika ada orang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pernyataan Tuhan menunjukkan bahwa masuk surga itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Setan tidak akan tinggal diam juga. Setan akan buat pikiran manusia itu sesat dengan asumsi bahwa masuk surga itu mudah. Karena seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu ia otomatis masuk menjadi anak-anak Allah, masuk surga, itu kan terlalu murahan saudaraku. Ya kan, itu terlalu murahan. Setelah menjadi anak-anak Allah, wah dia pasti menerima izin untuk masuk surga. Jadi merasa punya privilege. Apa privilege itu ya? Coba bahasa Indonesianya, hak khusus gitu loh. Atau kalau hari ini kenal orang dalam, rasanya begitu. Bisa masuk aja langsung. Kenal orang pusat. Nah ya, gitu ya. Kalau di truk-truk itu, di truk-truk di jalan, truk-truk di jalan itu kan tulisannya backingannya orang pusat. Nah begini nih, backingannya Yesus nih. Dapat backingannya orang pusat, bisa langsung nih masuk surga. Waduh, itu penyesatan saudaraku. Penyesatan. Seakan-akan Yesus dipuji-puji, kau Tuhanku loh, kau Juru Selamatku loh. Terus Tuhan tersanjung, Tuhan Yesus melambung hatinya, besar kepalanya. Terus ya udah deh, karena kamu mendukungku, masuk. Ya, enggak begitu saudaraku. Kita harus punya darah kehidupan Allah dalam diri kita. Tidak ada jalan lain kecuali menyerap firman-Nya yang menuntun seseorang untuk mengubah, mematikan manusia lamanya, mengikis manusia lamanya, kebejatan hidupnya. Terus orang itu berjuang mempraktekkan dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, sampai dia menjadi teknon atau anak Allah. Itu tidak bisa berlangsung sekejap. Itu nggak bisa gara-gara kamu sekolah teologi terus kamu jadi begitu. Nggak bisa. Sekolah teologi tidak banyak menciptakan manusia Allah. Jarang saya temukan, saudara. Banyak yang bejat, ya malah. Kenapa saya katakan itu? Saya nggak tahu. Tapi prakteknya begitu kok, saudara. Banyak yang begitu, merasa sok tahu, sok pintar, sok mengerti tentang Tuhan. Remuk. Karena banyak orang pandai berteologi, lupa mengandalkan dirinya kepada Tuhan. Sombong jadinya. Ya, jangan sibuk kau rajin ke gereja terus kau pikir kau bisa masuk surga. Oh, jangan lupa saudaraku. Pendeta saja, Matius 7 ayat 21-23 jelas berteriak-teriak, aku sudah mengadakan mujizat dengan namamu, ini dan itu apa. Tuhan berkata, nyah kau sang pembuat kejahatan. Jangan lupa saudaraku, masuk surga itu jalan sempit, tidak mudah.
Maka butuh pimpinan Roh Kudus kita hidup. Karena Roh Kudus yang akan melatih kita bagaimana menjadi anak-anak Allah. Maka jangan menghujat Roh Kudus. Kalau engkau tidak mau berjalan dengan Roh Kudus setiap saat dalam setiap waktu hidupmu, kau sedang menghujat Dia. Maka mintalah Roh Kudus memimpin. Itu rohnya Bapa, saudaraku. Kau sedang berhadapan dengan Bapa sendiri sebetulnya. Maka kita harus benar-benar hidup di dalam intimacy with God. Kita mau hidup di dalam jejak Tuhan yang sungguh-sungguh sampai kita benar-benar tenggelam bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Amin. Di dalam sejarah ada perkataan-perkataan Tuhan untuk orang-orang pada zaman itu. Tetapi dari kisah sejarah dalam konteks pergumulan hidup tokoh, kita bisa mengekstrak pelajaran yang sangat berharga. Contoh Abraham, Yusuf, Daud. Bagaimana Daud berdialog dengan Allah atau Musa berdialog dengan Allah. Di sini kita harus memiliki kecakapan dalam mengambil sari, menarik kebenaran, menyuling kebenaran dari setiap peristiwa-peristiwa mereka itu. Juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas 19 ayat 33-34 begini. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Ini adalah ayat yang khusus. Kita tidak bisa menggunakan ayat itu ketika mengambil mobil seseorang di pinggir jalan dan berkata Tuhan memerlukannya. Namun kita bisa apa ya? Mengambil sari ekstrak dari ayat itu bahwa kita harus menuruti apa yang diperintahkan Allah tanpa bantah berbantah, saudaraku. Kita ikut aja. Tentu bagi setiap individu berbeda. Itulah sebabnya mengapa Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Maka ayat-ayat Alkitab akan menjadi hidup dalam hidup kita kalau Roh Kudus menghidupkannya. Tetapi masalahnya dunia sudah menjadi rusak, saudaraku. Alkitab hanya dijadikan ilmu. Ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Hari ini orang berlomba. Berapa kali kamu khatam baca Alkitab? Wah, itu menjadi kebanggaan dia. 100 kali. 200 kali. Tapi cuman baca, gak dimasukin, gak direnungin, gak dilakuin. Percuma, saudaraku. Mau 1000 kali, 100.000 kali. Kalau engkau tidak melakukannya, percuma. Nanti ya, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu jangan disingkirin dalam hidupmu. Kau harus saya katakan intim dengan Roh Kudus. Supaya dari perjalanan hidupmu detik ke detik, menit ke menit lewat persoalan hidup, pergumulan. Di situ kau menemukan dinamika hidup berjalan dengan Tuhan melalui atau di dalam Roh Kudus itu. Misalnya, kasih itu apa? Tidak bisa dijelasin. Tapi kita akan tahu kalau kita mengalami. Seseorang disebut sebagai anak-anak Allah kalau ia mengalami kepenuhan Allah. Dia mewarisi karakter Allah, gen Allah mengalir dalam setiap proses hidup pendewasaannya. Bukan cuma percaya dan syahadat, saudaraku. Tidak bisa. Maka saudaraku? Memang ikut Tuhan itu kalau di mata manusia itu mustahil. Makanya murid-muridnya kan ngomong, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan, guru? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Karena Roh Kudus itu powerful yang menuntun kita dari menit ke menit, dari detik ke detik. Maka kita tidak boleh berhenti dan harus terus bertumbuh mengalami metamorfosis dalam hidup kita. Sampai kita mengalami kepenuhan Allah. Itu saudaraku. Tetapi persoalan yang dihadapi masing-masing individu itu kan berbeda-beda. Tapi temukan apa yang menjadi garapan Roh Kudus, garapan Allah untuk kita di dalam masalah itu. Nah gitu loh saudaraku.
Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau ada pertanyaan, apakah di surga ada pemberontakan lagi? Maka jawabnya tidak mungkin ada pemberontakan lagi. Karena seleksinya sudah dimulai dari di bumi ini. Dan itu kalau Allah yang menyeleksi tidak akan pernah meleset, pasti presisi. Amin saudaraku. Ya, jadi betapa hebatnya kalau kita menjadi rumah Allah mulai hari ini. Katakan amin saudaraku. Allah mendiami dirimu. Allah mendiami hidupmu. Hidupmu penuh dalam penurutan akan kehendak Allah. Dari menit ke menit, orang ciri-cirinya gampang. Orang kalau kepenuhan Allah, dia punya teachable spirit. Roh yang mau dididik. Orang yang tidak punya kepenuhan Allah, dia punya roh pemberontakan. Tidak pernah bisa dididik, selalu memberontak. Renungkan, di manakah posisimu dan siapakah dirimu. Selamat pagi, selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.